Ini jembatan menuju kapal pinisi. Halo guys, selamat datang kembali di channel Game Martinez ID. Semoga sehat selalu dimanapun kalian berada. Hari ini saya akan melakukan trip ke Bandung. Ikuti terus ya, dan jangan lupa di subscribe dan di like ya video ini. Enjoy! Halo, ketemu lagi channel ini. Sekarang saya ingin trip ke Bandung. Saya ikut open trip di sini. Sekarang meeting pointnya di Masjid Al-Azom di Tangerang. Nah, ini sebentar lagi saya ingin menuju bus nih. Pesertanya sih cukup ramai. Ada beberapa orang di sini. Dan saya juga ketemu teman baru di sini. Nah, ini tanggal 4 Oktober ya. Sekarang jam 3. Meeting hour-nya sih sekitar jam 3.30. Rencana sih rutenya itu ya ke Ciwidey, ke Kawah Putih, Rancau Pas. Oke, ikuti aja terus. Nah, ini bisnya. Sekarang mungkin mau didata dulu untuk peserta yang ikut open trip ini. Ada di sini. Setelah dilakukan pendataan peserta, saya pun naik ke bus yang akan kami tumpangi menuju Bandung. Saya duduk tidak jauh beberapa kursi dari pintu depan bus. Ini sudah di dalam bus, jadi kita sedang menunggu dari anggota yang lain untuk berangkat. Nah, ini masih sekitar jam 3.30 ya rencananya berangkat ke Bandung. Jadi dari sini, dari Tangerang, dari Masjid Al-Azom, kita pergi ke Central Park dulu untuk jemput beberapa orang dan langsung menuju Bandung. Sekarang jam 3.47, bisa sudah jalan menuju Central Park.
beberapa peserta yang ada di situ. Oke. Selama perjalanan, bus berhenti beberapa kali untuk mengangkut peserta lain, dan titik terakhir pengangkutan peserta berada di Central Park. Saat itu, total peserta yang jadi pergi ke Bandung sekitar 25 orang, dan diketahui bahwa ada sekitar kurang lebih 20 orang terpaksa ditinggal karena tidak datang juga setelah ditunggu kurang lebih 30 menitan, dan ada juga yang membatalkan diri. Hal tersebut membuat bus sepi, dan saya cukup senang karena tidak terlalu terlihat sesak di dalam bus. Setelah mengangkut peserta terakhir, bus pun kembali melanjutkan perjalanan menuju Bandung dan sempat berhenti sekali di rest area KM 39 Tol Jakarta Cikampek agar peserta trip dapat pergi ke toilet, membeli minum, dan lain sebagainya sebelum melakukan perjalanan yang cukup panjang ke Bandung. Setelah singgah di rest area KM 39 saat jam menunjukkan pukul 7 pagi, bus meneruskan perjalanan dan langsung menuju Bandung. Siapkan untuk destinasi pertama di Kawah Putih ya. Akhirnya, pada jam 8:25, bus sampai di kawasan Kawah Putih. Bagi yang ingin berkunjung ke Kawah Putih, terdapat dua alternatif transportasi yang dapat digunakan untuk dapat langsung menuju kawasan utama. Yang pertama, menggunakan kendaraan pribadi yang dapat langsung melewati pintu masuk awal dan langsung parkir di kawasan utama Kawah Putih di atas bukit, dengan biaya parkirnya untuk mobil sekitar 150.000 per orang, untuk motor 35.000 per orang, serta biaya tiket masuk untuk domestik 20.000 per orang, dan untuk turis mancanegara yaitu 50.000 per orang. Oh iya, untuk para pengunjung yang datang diharuskan menggunakan masker ya, dan diwajibkan datang dengan kondisi sehat atau tidak sedang mengalami demam, karena pada pintu masuk awal akan dilakukan pengecekan terlebih dahulu oleh pihak tempat wisata Kawah Putih. Bagi pengunjung yang ingin merasakan sensasi berbeda perjalanan dari pintu masuk awal ke kawasan utama Kawah Putih, pengunjung dapat memilih alternatif kedua, yaitu menaiki ontang-anting. Bentuk ontang-anting yaitu seperti mobil, angkot, atau angkutan umum yang berwarna merah atau orange. Untuk menaiki ontang-anting, pengunjung dapat memarkirkan kendaraan di pintu masuk awal. Untuk mobil dan motor biaya parkirnya sekitar 5 sampai dengan Rp10.000, dan selanjutnya membayarkan ongkos ontang-anting sekitar Rp15.000. Perjalanan dari pintu masuk awal ke kawasan utama sekitar 15 sampai 20 menit. Oke, sekarang ini lagi mau naik mobil ini transportasi untuk menuju langsung ke Kawah Putih. Ini jalan, Dan jalan, drivernya jalan, nanti jalan, menyediakan. jalan, 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 jalan. Jalan, jalan, jalan.
Saya mendapatkan kesempatan kali ini mencoba menaiki ontang-anting menuju kawasan utama Kawah Putih. Ontang-anting ini berjalan ngebut sangat cepat di jalanan bebatuan dan memberikan sensasi seperti digoyang-goyangkan dengan keras di dalam mobil. Bagi pengunjung yang memiliki mabuk darat, disarankan untuk meminum obat anti mabuk atau menggunakan minyak angin atau minyak kayu putih dan berpegangan erat pada bagian mobil ya. Hehehe. Oke, ini baru sampai di Kawah Putih. Ini di depan pintu masuk. Jadi benar-benar ramai sekali, banyak pengunjung di sini. Oke, nah ini dia. Itu dia pintu masuknya di belakang. Oke. Kita masuk ke pintu kawasan Kawah Putih ya. Nah ini pintu masuknya. Oke. Oke, tadi sampai di pintu pertama dilakukan pengecekan masker dan kartu ID dari travel yang kita gunakan. Hari ini pengunjungnya sangat ramai sekali. Cuacanya cerah. Oke, ini kita sedang menuju Kawah Putihnya. Oke, ikuti terus. Sampai ke kawah, pengunjung harus menuruni beberapa anak tangga terlebih dahulu, dan ketika sampai di pertengahan tangga, akan terlihat sebagian pemandangan Kawah Putih yang cukup memanjakan mata dari kejauhan. Untuk sampai ke Kawah Putih kita harus menuruni tangga dulu. Itu sudah ada di depan Kawah Putihnya. Pada tempat wisata Kawah Putih ini, terlihat beberapa orang yang masih saja tidak mematuhi peraturan yang ada dengan tidak menggunakan masker. Hal ini jangan ditiru ya teman-teman semua, dan tetap ikuti protokol kesehatan yang ada di tempat wisata.
Saat sampai di Kawah Putih, saya disajikan pemandangan yang sungguh indah yang meliputi hamparan kawah yang memiliki air putih biru kehijauan, hamparan perbukitan kecil, jembatan ponton, dan area yang terdapat daun pohon kering seperti terbakar yang banyak dijadikan area foto-foto. Saat berada di pinggir kawah, ketika sedang merekam video, kejadian yang tidak terduga pun terjadi. Menurut informasi yang saya dapat, Kawah Putih terbentuk dari danau. A few moments later. Karena kaki saya jeblos di pinggir kawah tadi, saya pun membersihkan sepatu dan celana saya dari belerang yang berwarna kuning keputihan. Untuk membersihkan sepatu dan celana dengan cepat, saya harus berjalan sangat cepat dan naik ke area parkir untuk pergi ke toilet di dekat area parkir. Saya berjalan begitu cepat menaiki dan menuruni tangga dikarenakan beberapa menit lagi saya harus sudah meninggalkan Kawah Putih dan menuju tempat wisata lainnya. Serta saya belum selesai merekam semua aktivitas di tempat wisata Kawah Putih ini. Setelah membersihkan sepatu dan celana, saya kembali berkeliling area Kawah Putih. Bagus banget ya. Luar biasa bagus sih. Jadi Kawah Putih ini merupakan danau yang terbentuk dari letusan Gunung Patuha ya, salah satu gunung terbesar di Bandung. Wow. Jadi ada beberapa kawah di sini, salah satunya Kawah Putih. Nah, di belakang sana ada jembatan. Kita coba ke jembatannya. Saya mesti olahraga ini. Turun beberapa tangga udah ngos-ngosan ya.
Nah itu tangganya, jembatannya. Nah ini merupakan jembatannya. Kita untuk masuk ke jembatan ini harus bayar 10.000. Jembatan dermaga ponton ini merupakan wahana di Kawah Putih dengan panjang kurang lebih 50 meter dan wisatawan dapat berfoto lebih dekat dengan air danau. Pengunjung hanya dibatasi 30 orang saja untuk menaiki dermaga ponton ini dengan durasi 15 menit sampai 30 menit per orang. Banget jembatannya. Oke, di wilayah Kawah Putih juga dapat area dengan batang-batang pohon kering atau batang seperti batang pohon terbakar ya. Jadi benar-benar bagus banget ini. Udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi sih. Bagus banget. Jadi di sana itu Kawah Putihnya, jadi airnya itu berwarna putih kebiruan, kehijauan. Jadi mengandung belerang ya. Wah, bagus banget. Nah, itu jembatan yang tadi. Oke, wah mantap banget ya. Oke, itu udah ada panggilan dari tour and travelnya. Jadi kita kembali ke bis. Katanya mau ke Pinisi Resto ya. Jadi ada kayak sebuah kapal begitu, restoran. Oke, ikuti terus.
Sekitar jam 11-an, saya berjalan kembali menuju bus yang saya tumpangi ke Kawah Putih. Dan sebelum menuju bus, saya mengambil beberapa video dan foto di lokasi Kawah Putih. Kalau misalnya mau foto, ini ada biayanya seperti ini. Jadi kondisinya ramai sekali di sini. Jadi tadi pas di Kawah Putih kaki saya jeblos ke belerang, jadi penuh dengan warna kuning belerang tadi. Jadi saya harus balik lagi tadi ke atas, ke bawah lagi, ke atas lagi untuk cuci kaki. Jadi benar-benar ngos-ngosan tadi, sungguh melelahkan tadi sih. Tapi dengan keindahan Kawah Putih terbayarkan semua. Ini kita sudah selesai di Kawah Putih, sebentar lagi kita ke Pinisi Resto. Jadi sebelum ini masih ada beberapa yang muter-muter, ada yang makan, ada yang jajan. Nah ini saya langsung balik ke bis untuk ngecas baterai kamera saya. Dan saya coba ngemil ini, ngemil biskuit beras sama protein bar ya, untuk ganjel perut sebelum kita ke Pinisi Resto. Oke, ikuti terus.
Akhirnya, bus yang kami tumpangi berangkat kembali dan menuju Situ Patenggang dan Pinisi Resto yang berada di satu area di Glamping Lakeside Ranca Bali. Perjalanan dari Kawah Putih ke Glamping Lakeside memakan waktu sekitar 30 menitan. Kita sampai di Situ Patenggan ya. Coba saya cek ya. Situ itu yang saya tahu artinya telaga ya. Jadi saya tadi sempat baca-baca di internet kalau Situ Patenggan itu jadi ada kisahnya nih. Jadi kisahnya dari sepasang kekasih yang namanya Kisantang dan Dewi apa gitu ya, saya lupa. Nah, di situ mereka berpisah lama. Setelah berpisah lama, mereka bertemu lagi di Batu Cinta. Nah, setelah mereka bertemu, akhirnya sang Dewi meminta Kisantang, kekasihnya, untuk membuat sebuah danau dan perahu agar mereka bisa menaikinya sama-sama. Nah, danau itu dikenal dengan Situ Patenggan. Oke, ini cuacanya sedang mendung di sini. Wow, sayang mendung cuacanya. Kita coba jalan saja. Jadi ini danau cukup luas. Saya pengen turun ke sana, tapi gimana ya caranya? Konon kisahnya, kalau misalnya kita berhasil mengelilingi Situ Patenggan dan ketemu Batu Cinta, maka kita akan dipertemukan dengan kekasih abadi kita, kekasih sejati ya. Itu sih katanya mitos. Saya ada sempat baca-baca. Tuh. Oke. Wah, keren. Jadi di sini banyak juga penginapan-penginapan. Oke. Di depan Situ Patenggan. Nah, ini salah satu kamarnya, ruangannya langsung mengarah ke Situ Patenggan. Wow. Oke. Dibilang areal Batu Cinta. Apakah kita bisa
suka mendapatkan cinta di sini. Di sono ada apa sih? Nah, ini ya. Oke, ini jalan untuk mengelilingi Situ Patenggang. Nah, itu jembatannya itu, kalau itu masuk ke sana itu masuk dalam wahana. Bayar lagi 25.000. Kalau cuacanya cerah bagus ini, nggak mendung seperti ini. Nah, itu danaunya. Oke, jadi ini di belakang Danau Situ Patenggang. Tadi sejarahnya saya sudah jelaskan, Patengan, Pantenggan, agak susah sih sebutinnya. Nah, jadi saya tidak naik ke pinisi karena terlalu ramai. Jadi tadi naik jembatannya, saya udah lihat udah terlalu ramai sih. Mungkin next time ya, kalau kesini lagi di hari biasa. Karena kalau terlalu ramai juga kayaknya nggak enak banget, nggak bisa puas gitu ngelihatnya. Explore-nya juga nggak puas. Saya juga penasaran batu cintanya yang mana. Mungkin di sekitar sini. Nah, ini saya juga masih belum tahu ini batu cinta yang mana. Tadi saya udah sempat nanya orang, tapi saya juga katanya di sana. Tapi saya pas ke sana, tadi yang ada penginapan tidak boleh masuk, hanya pengunjung doang yang boleh masuk. Nah, ini saya nggak tahu sih. Baterai kebetulan tinggal dikit, jadi mungkin kita telusuri aja Situ Patenggangnya. Ya, jadi Patengan. Kalau di internet itu awalnya kata Patengan, tapi dikenalnya juga sebagai Situ Patenggang ya. Nah, kayak gitu. Kita kalau misalnya saya salah, tolong koreksi aja ya. Oke, telusuri. Ini jembatan menuju kapal pinisi. Nah, ini udah sepi nih. Sekarang waktunya untuk lihat-lihat gimana sih dalamnya kapal pinisi. Nah, ini kapalnya nih.
kapal pinisinya. Oke, kita coba naik. Ini baru jam 1.50. Pinisi Resto ini merupakan restoran berbentuk kapal pinisi yang dapat dikunjungi oleh wisatawan untuk makan, nongkrong, dan mengabadikan momen foto atau video yang instagramable. Saya memesan soto Bandung di salah satu kedai makanan di Pinisi Resto ini untuk direview, tetapi sayangnya karena keterbatasan waktu, saya tidak jadi mereview makanan tersebut. Harga makanan dan minuman di Pinisi Resto ini relatif tinggi menurut saya. Nah, ini sekarang saya Tapi sebanding mau cobain dengan apa soto yang didapatkan Bandung selain ya. makanannya juga enak. Nah, saat makan, mata kita dimanjakan dengan pemandangan yang sungguh indah dan comfy. Di area Pinisi Resto dan Situ Patenggang juga terdapat beberapa tempat makan yang bisa dikunjungi untuk melepas lelah sehabis berjalan-jalan dan menikmati suasana sejuk di sini. Pada saat berkeliling, saya juga mengabadikan beberapa foto dan video saat saya berada di Situ Patenggang dan Pinisi Resto. Setelah puas berkeliling Situ Patenggang dan Pinisi Resto, saya kembali ke bus dan melanjutkan perjalanan menuju destinasi selanjutnya, yaitu Ranca Upas. Perjalanan dari Glamping Lakeside ke Ranca Upas menempuh perjalanan kurang lebih sekitar 20 menitan. Dan selama perjalanan, mata saya disajikan dengan hamparan kebun teh hijau yang luas dan menyejukkan.
Hai Ranca Upas. Ada kegiatan mana di sana? Penangkaran rusa ya. Ranca Upas merupakan salah satu area perkemahan dan tempat penangkaran rusa yang berada di Ciwidey, Bandung. Tiket masuk untuk wisatawan domestik atau lokal yaitu 15.000 per orang dan untuk wisatawan mancanegara yaitu 25.000 per orang. Untuk masuk ke area penangkaran rusa diwajibkan untuk menggunakan masker dan mencuci tangan terlebih dahulu di tempat yang telah disediakan. Sebelum masuk ke penangkaran rusa, saya menggunakan hand sanitizer agar tangan saya steril dan tetap bersih sebagai ganti dari cuci tangan. Ini sudah sampai Ranca Upas. Nah, sekarang saya pakai kamera HP karena kamera saya sudah penuh SD card-nya. Halo. Kami ingatkan bagi yang belum memakai masker, kami ingatkan agar mempersiapkannya sebelum memasuki penangkaran rusa. Juga menjaga jarak aman. Sebelum mencapai bagian akhir dari trip saya kali ini, saya mengambil beberapa foto dan video di wilayah Ranca Upas ini. Dan sesudah itu, kembali ke bus untuk pulang ke Tangerang. Sungguh perjalanan yang luar biasa seru, bisa bertemu dengan orang-orang baru, dan mengetahui keindahan beberapa tempat wisata di Ciwidey, Bandung. Terima kasih telah mengikuti video ini sampai habis. Mohon maaf jika terdapat kesalahan penyebutan kata. Jika kalian suka, silahkan di like, komen, dan subscribe ya. See you in the next video. Bye.